Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesin Abdullah, NIM 2024 10 11 43. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 mengenai multi-table dari sistem basis data kelas A. Yang pertama, di sini kita diminta untuk select dua tabel atau menggabungkan dua tabel. Yang diminta untuk menampilkan itu nama produk, harga, nama kategori barangnya, syaratnya terurut nama kategorinya. Nah, yang pertama di sini caranya yaitu kita menggabungkan dulu tabelnya dari tabel produk dan juga tabel kategori. Nah, ini berarti select from produk inisialnya P, join atau kita gabungkan dengan tabel kategori inisialnya Z. Nah, di sini kategori ID-nya kita jadikan foreign key di tabel produk dan kita jadikan primary key di tabel kategori. Setelah itu baru kita tampilkan yang ingin ditampilkan yaitu P, product name-nya kita ambil dari tabel produk, kemudian unit price-nya kita ambil dari tabel produk, dan kategori name-nya kita ambil dari tabel kategori. Kemudian syaratnya, kemudian kita diminta untuk nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Itu kita menggunakan fungsi order by. Kategori name-nya kita ambil dari tabel kategori, kita urutkan dari yang paling kecil atau yang dari huruf A ke Z. Nah, di sini kita menggunakan fungsi ascending. Saja. Ini dia. Produk name-nya, nama produknya, harganya, kemudian kategori name-nya. Ini sudah diurutkan. Terus hurufnya B, C, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya itu kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Berarti di sini kita akan menggabungkan tabel customer dan juga tabel order, yaitu select from customer kita insertkan card dan juga order kita insertkan O. Kemudian kita jadikan customer ID sebagai primary key di tabel customer dan foreign key di tabel order. Kemudian baru kita tampilkan yaitu company name dari tabel customer, order ID-nya dari tabel order rate-nya dari tabel order. Kemudian kita urutkan yaitu menggunakan fungsi order by. Yang kita urutkan yaitu company name-nya atau nama perusahaannya dari tabel customer, menggunakan fungsi ascending yaitu yang dari huruf A sampai ke Z. Nah, ini ya. Company name-nya sudah terurut. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, dan ID barang yang dibeli pada order tersebut. Berarti kita menggabungkan tabel order inisial O dengan tabel order detail inisial OD. Kita jadikan order ID-nya sebagai primary key, tabel order, dan kita jadikan foreign key tabel order detail. Kemudian yang ingin kita tampilkan adalah ID order-nya, ID order dari tabel order, kemudian tanggal order atau order date-nya dari tabel order, dan produk ID atau ID barang yang dibeli pada tabel order detail. Maaf tadi syaratnya enggak keblok.
Nah, ini dia. Ini order ID, order date-nya, dan produk ID-nya. Kemudian, perintah selanjutnya yaitu kita diminta untuk menggabungkan lebih dari 2 tabel. Kemudian, kita di sini diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Berarti saya diminta untuk menggabungkan dari tabel order detail, tabel produk, dan tabel order. Nah, di sini kita menggabungkan dulu tabel order detail dan tabel produk. Itu order detail dengan inisial OD, kita gabungkan dengan tabel produk, inisial P, kemudian produk ID-nya kita jadikan foreign key di tabel order detail dan primary key di tabel produk. Kemudian kita gabungkan yang terakhir itu tabel ordernya. Nah, di sini syaratnya kita ingin order ID ini kita taruh, kita jadikan foreign key di tabel order detail. Syaratnya itu order ini harus mempunyai hubungan atau relation dengan tabel-tabel yang ingin digabungkan. Nah, di sini kan ada 3 tabel, yaitu order detail, produk, dan tabel order. Karena tabel order tidak ada hubungannya dengan tabel produk, tabel ini, maka tabel order ini tidak ada hubungan dengan tabel produk. Maka tabel order ini tidak bisa, order ID-nya tidak bisa kita taruh di sini sebagai foreign key. Maka yang kita hubungkan yaitu tabel produk dengan tabel order detail, dan tabel order detail digabungkan dengan tabel order. Makanya di sini yang jadi yang ditaruh sebagai foreign key di tabel order detail. Langsung saja kita jalankan. Nah, ini untuk menampilkannya sama, tinggal kita taruh nama tabelnya, ini nama yang ingin kita tampilkan, dan kita ambil dari tabel mana. Jadi ID order yaitu order ID, dari tabel order detail, tanggal order dari tabel order, produk name dari tabel produk, dan unit price dari tabel order detail. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Di sini kan kita cuma diminta menampilkan nama lengkap dan juga nama teritori. Nah, bisa lihat di tabel nama lengkap employee dengan nama teritori itu kan tidak ada hubungannya. Jadi di sini kita harus menghubungkan employee dengan employee teritoris dulu, kemudian employee teritoris kita gabungkan dengan tabel teritoris. Nah, di sini berarti kita gabungkan itu employee inisialnya E, kita gabungkan dengan employee teritoris inisialnya ET, kita taruh employee ID-nya sebagai primary key di tabel employees dan foreign key di tabel employee territories. Setelah itu kita gabungkan tabel territories dan kita jadikan territory ID-nya sebagai foreign key di tabel employee territories dan sebagai primary key di tabel territory. Nah, itu baru kenapa di sini menggunakan distinct, agar misalnya ada data yang sama, itu dimunculkan satu atau dianggap satu. Nah, setelah itu kita menggabungkan, karena ingin nama lengkap, berarti kita menggabungkan antara name dan juga name dari tabel employee. Kemudian kita tampilkan teritori description-nya atau nama teritori tempat employee tersebut bertugas dari tabel teritori. Oh iya.
Nama lengkapnya Janet Evelyn, yang tugasnya di Tampa, itu dan seterusnya. Kemudian di sini kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Berarti di sini kita diminta untuk menggabungkan antara tabel customer dengan tabel order dulu. Karena tabel shipper dengan tabel customer itu tidak ada hubungannya. Nah, berarti itu customer kita inisialkan dengan class, bergabungan dengan tabel order inisial O, kita jadikan customer ID primary key tabel customer dan foreign key tabel order, kemudian kita gabungkan yaitu tabel shipper inisial S, kemudian shipper ID sebagai primary key tabel shipper dan foreign key tabel order. Tampilkan nama customer-nya dari tabel customer, order ID-nya dari tabel order, single order-nya dari tabel order, ini tanggal order serta nama shipper-nya. Berarti gabungkan nama shipper dari tabel shipper sebagai order date dan ship name-nya, atau tanggal order dan nama shipper-nya. Kemudian ini selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama supplier beserta nama kategori barang disuplai. Jadi kita menggabungkan antara tabel produk ke tabel kategori dahulu. Kategori ID-nya kita jadikan foreign dari tabel produk dan primary dari tabel kategori, dan gabungan dengan tabel supplier kita jadikan supplier ID primary key di tabel supplier dan foreign key di tabel produk. Setelah itu kita tunjukkan yaitu kontak name-nya, kontak name-nya dari tabel supplier kita gabungkan, kita pisahkan dengan koma dengan kategori name dari tabel kategori sebagai nama name supplier, nama supplier, dan kategori. Ini nama suppliernya Peter Wilson dan kategori barang yang disuplainya beverage. Kemudian perintah selanjutnya kita diminta untuk menggabungkan beberapa tabel, tapi yang kali ini dengan syarat. Tadi kan tidak ada syarat. Nah, kali ini dengan syarat. Pertama, kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori. Syaratnya yaitu untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadi kita menampilkan produk yang hanya kategorinya beverage. Nah, di sini kita menggabungkan dulu tabel order detail, kita inisialkan OD dengan tabel produk, inisialnya P. Kita jadikan produk ID-nya sebagai foreign key di tabel order detail dan primary key di tabel produk. Kemudian setelah itu kita gabungkan tabel kategorinya ke tabel produk, yaitu kategori ID-nya sebagai primary key di tabel kategori dan foreign key di tabel produk. Syaratnya tadi diminta yaitu produknya yang kategorinya hanya beverage. Nah, di sini yaitu kita syaratnya itu kategori name eyelash beverage. Eyelash ini untuk tidak membedakan huruf kecil atau huruf besar. Dan juga syaratnya yang kedua yaitu harganya di bawah $10. Jadi unit price-nya kurang dari $10. Ini dia produk name, unit price, dan kategori name. Selanjutnya, yaitu kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, kemudian order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997.
serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Berarti ini kita diminta untuk, berarti kita harus menggabungkan tabel customer dengan tabel order terlebih dahulu. Karena kemudian tabel customer kita inisialkan dengan kas, kita gabungkan dengan tabel order inisial O. Kita jadikan customer ID sebagai primary key dan kita taruh di tabel order sebagai foreign key. Syaratnya yaitu kita tampilkan dulu yaitu company name atau nama perusahaan, terus order ID, atau di transaksi, kemudian order date, tanggal ordernya, dan di sini untuk membuktikan agar nama perusahaan customer-nya itu semuanya asalnya dari USA. Sebenarnya yang tidak diminta, tapi saya tambahi agar terbukti asalnya dari USA. Nah, syaratnya yaitu country-nya ILEC USA, yaitu hanya dari USA. ILEC seperti tadi tidak membedakan huruf kecil atau huruf besar. Dan kita ekstrak dulu tahunnya dari order date yang kurang dari 1997, karena diminta yaitu sebelum 1997. Kemudian yang terakhir yaitu kita diminta untuk mengurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Jadi dari tanggal yang kecil ke tanggal yang besar. Nah, tidak diminta dari mana, kita bisa menggunakan fungsi extending atau tidak menulisnya. Kalau tidak menulisnya itu otomatis sama saja dengan extending. Nah, ini dia syarat yang pertama asal USA. Nah, di sini katanya USA semua. Kemudian order ID transaksinya sebelum 1997. Nantinya tidak ada yang setelah 1997 atau 1997. Kemudian tanggal pembeliannya juga sudah urut. Nanti ini ya. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama sifat yang mengirimkan barang. Untuk order yang tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah 1997. Ini berarti tujuan pengirimnya itu harus sama dengan negara asal employee-nya. Berarti zip country-nya harus sama dengan country dengan negara asal employee-nya. Berarti di sini ada empat tabel yang harus kita gabungkan, yaitu tabel customer kita gabungkan dengan tabel order terlebih dahulu. Itu tabel customer ID sebagai primary key tabel customer kita jadikan foreign key tabel order. Kemudian setelah menggabungkan tabel customer dengan tabel order, kita gabungkan dengan tabel employee dengan tabel order, employee ID-nya sebagai primary key di tabel employee, dan jadi foreign key di tabel order, dan kemudian tabel shipper ID-nya sebagai primary key di tabel shipper, dan shipper-nya sebagai foreign key di tabel order. Nah, untuk syaratnya yaitu yang pertama dilakukan setelah 1997, berarti order date-nya itu lebih dari 1997. Kita bisa menggunakan ini yaitu 1997 bulan 12 tanggal 31. Dan syarat yang kedua yaitu tujuan pengirimnya sama dengan negara asal employee. Jadi zip country-nya harus sama dengan zip country-nya, dengan country dari tabel employee. Kemudian yang ingin ditampilkan yaitu nama customer, kontak name-nya, order ID, kemudian tanggal order,
dan juga nama shipper yang mengirimkan barang. Jadi yaitu company name-nya shipper. Nah, di sini saya tambahi akan membuktikan tujuan pengirim sama dengan negara asal employee. Nah, di sini kita lihat yaitu USA sama dengan USA dan UK sama dengan UK. Lanjut, yaitu kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, sama seperti materi sebelumnya, yaitu kalau kita ingin menampilkan 5 sampai 10 dolar ini berarti kita menggunakan fungsi between. Kemudian diminta untuk tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Berarti di sini kita gabungkan 3 tabel saja, itu tabel produk dengan tabel kategori, kategori ID-nya kita jadikan foreign key tabel produk dan primary key tabel kategori. Kemudian kita gabungkan supplier, tabel supplier ke tabel produk, kita jadikan supplier ID-nya sebagai primary key dan di tabel supplier dan jadi foreign key tabel produk. Syaratnya cuma unit price-nya antara 5 sampai 10 dolar. Ini ditampilkan yaitu ini berarti nama supplier yaitu kontak name-nya kita gabung dan misalnya yaitu koma dengan kategori name-nya. Jadi kategorinya di tabel kategori. Dan juga untuk membuktikan harganya 5 sampai 10 dolar, saya tambahi dengan unit price-nya. Nah, ini dia. Unit price-nya tidak ada yang di bawah 5 dan tidak ada yang lebih dari 10. Kemudian yang terakhir yaitu kita masuk ke materi self join dan outer join. Di sini kita akan menggabungkan menggabungkan tabel jadi dalam satu tabel. Kita bisa lihat di sini tabel employee ini kan berhubungan dengan tabel employee sendiri. Nah, berarti di sini pertama kita jika E1 atau employee 1 many dan employee 2 one, tunjukkan di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Terus pertanyaannya, manakah yang menjadi manajer atau menjadi atasan tabel E1 atau tabel E2? Nah, di sini kita menggabungkan berarti karena satu tabel berarti di sini kita inisialnya kita ganti saja employee E1 dengan employee E2. Nah, berarti kita jadikan primary key-nya effort dan employee ID. Nah, untuk mengetahui manakah yang menjadi manager dan bukan, di sini bisa kita lihat kita menggunakan title agar mengetahui jabatannya. Nah, yang di sini kita lihat E1 yaitu dari report flow dan E2 dari employee ID. Jadi kita gabungkan first name dengan jabatannya. Kita bisa dengan koma. Nah, sebelumnya untuk saya melihat jawaban atau ini dulu. Kita ganti yaitu nama dan jabatan 1 juga nama dan jabatan 2. Nah, ini bisa kita lihat yaitu jabatannya, MC jabatannya sales representatif dan Andre jabatannya vice president. Berarti di sini jabatan Andre itu lebih tinggi daripada jabatan Nancy. Maka dari itu berarti yang manajer yang lebih tinggi jabatannya itu dari E2. Nah, berarti
Ini kita simpulkan jawabannya itu kedua. Nah, perintah selanjutnya itu kita diminta tampilkan nama lengkap, employee, serta nama lengkap pimpinannya. Jika S1 menu dan kedua one. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal mengganti saja aliasnya sebagai ini tadi kan kita berarti bawahnya sebagai nama lengkap employee atau pekerjanya dan atasan ini sebagai nama lengkap pimpinannya. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu kita diminta untuk tambahkan nama lengkap bawahan, itu nama lengkap employee, serta nama lengkap pimpinan. Ini. Tapi syaratnya yaitu termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, di sini kita menggunakan fungsi full outer. Kenapa? Karena jika ada bawahan yang tidak mempunyai pimpinan, katanya kan otomatis employee, misalnya di sini bawahan, berarti jika tidak mempunyai pimpinan, berarti di sini datanya kosong atau nol. Nah, sebaliknya jika pimpinannya nama lengkap di sini ada dan tidak mempunyai bawahan, jadi data bawahannya di sini nol. Nah, dengan full outer ini kita akan menampilkan semua datanya. Karena di sini kan karena tadi yang diminta yaitu sebelumnya hanya nama lengkap employee dan nama lengkap pimpinan, berarti yang ditampilkan yaitu yang mempunyai bawahan dan mempunyai atasan. Nah, dengan fungsi full outer ini, kita bisa menampilkan yang tidak mempunyai pimpinan dan tidak mempunyai bawahan. Nah, seperti ini. Nama employee atau bawahannya tidak mempunyai pimpinan, jadi datanya nol. Sebaliknya, pimpinannya tidak mempunyai bawahan, berarti datanya nol. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.